Hai semua, Assalamualaikum. Lemak nian, gitu kata orang Palembang. Hari ini aku buat kue maksuba, salah satu kue yang sering banget kita jumpain saat lebaran. Ternyata buatnya lumayan mudah, dijamin anti gagal juga, rasanya legit lembut bikin nagih. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita siapin telur. Ini aku pakai emang rada banyak karena untuk kue maksuba atau sejenis kue lapis itu telurnya emang banyak. Aku pakainya 26 butir. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 500 gram dan vanila bubuk sekitar setengah sendok teh. Untuk vanilanya jangan terlalu banyak agar rasanya itu nggak pahit ya. Udah tinggal kita aduk hingga tercampur rata atau sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian kita tambahkan susu kental manis. Ini aku pakainya sekitar setengah kaleng. Untuk kalengnya ukuran yang kecil ya. Kalau udah kembali diaduk rata. Jadi untuk bikin kali ini tanpa mixer cukup diaduk-aduk aja. Oke, kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita siapin margarin. Ini aku pakainya sekitar 200 gram ya teman-teman. Kita masukin aja langsung semuanya. Jadi untuk margarinnya nggak perlu dicairkan. Aku pakainya yang masih padat. Kalau udah tinggal kita aduk cepat hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, ngaduknya seperti ini. Kalau udah, selanjutnya kita tambahkan tepung terigu. Ini aku pakai sekitar 10 gram aja. Pakai sedikit terigu agar lebih ada teksturnya aja teman-teman. Jadi ketika dimakan itu nggak terlalu lembut banget. Jadi lebih enak menurutku ditambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Udah tinggal kita aduk rata kembali. Nah, kalau misalnya ada yang tanya boleh nggak pakai telur bebek? Boleh banget. Kalau adonan udah selesai, selanjutnya kita siapin loyang. Ini udah aku oles rata dengan margarin dan lapis kertas roti ya teman-teman. Lalu kita ambil sekitar 2 sendok sayur adonannya, atau kalau mau ditimbang juga boleh. Jadi nanti disesuaikan aja. Nah, kalau udah, ini tinggal kita panggang ya. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya selama kurang lebih 10 menit. Kita letakkan di rak bawah, gunakan api atas bawah ya teman-teman. Suhunya 150 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah kurang lebih 10 menit untuk lapisan yang pertama ini udah mateng. Kita coba cek. Nah, kalau ada bagian yang menggelembung seperti ini nggak masalah teman-teman. Tinggal bantu ditusuk aja pakai lidi seperti ini. Kemudian ditekan-tekan. Jadi untuk cara bikinnya sama seperti bikin kue lapis ya. Setelah selesai memanggang, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, kalau permukaannya udah rata, kemudian kita oles rata dengan margarin. Tipis-tipis aja. Dan kita tuang deh adonan berikutnya sebanyak 2 sendok sayur. Atau boleh secukupnya. Yang penting jumlah adonan per lapisannya itu sama ya, agar nanti lapisannya bagus. Nah, untuk lapisan kedua sampai lapisan terakhir itu kita panggang pakai api atas aja. Suhunya lumayan tinggi, aku pakai 200 untuk oven yang aku gunakan ya teman-teman. Waktunya sekitar 7-10 menit atau sering-sering aja dicek sampai permukaannya itu kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Tiba-tiba udah setengah loyang aja, adonannya dipanggang, pasti menggelembung ya. Tinggal kita tusuk aja teman-teman, keluarkan udaranya dan bantu ditekan pakai alat penekan kue seperti ini. Kita keluarkan udara yang terperangkap. Kalau udah oles dengan margarin dan kita tuang adonannya. Gitu seterusnya ya, lakukan hingga lapisan terakhir. Alhamdulillah teman-teman, ini untuk lapisan yang terakhir full banget untuk loyang 18 cm. Kalau teman-teman gak mau terlalu full seperti ini, pakai loyang 20 juga boleh. Nah, kalau udah tinggal kita panggang lagi. Untuk lapisan terakhir ini api atas bawah ya. Suhunya 200 derajat Celcius selama kurang lebih 7-10 menit atau hingga permukaannya kecoklatan.
Nah, kalau udah mateng, ini bisa kita keluarkan dari oven. Ini tadi ada sedikit tumpah, maaf banget karena terlalu full teman-teman. Jadi nanti agar hasilnya lebih bagus lagi, pakai loyang 20 juga boleh. Nanti teman-teman sesuaikan aja ya. Nah, permukaannya bagus, kecoklatan, tinggal kita keluarkan aja dari oven. Nah, kita bantu ditekan-tekan seperti ini dan biarkan dulu hingga dingin. Kalau udah dingin baru boleh kita lepaskan dari loyangnya. Setelah kuenya dingin, kita bantu sisir pinggirannya seperti ini. Tuh hasilnya jadi full satu loyang ukuran 18 cm. Walaupun di akhir pemanggangan ada sedikit tumpah dan penuh banget, tapi hasilnya jadi pas seperti ini teman-teman. Opsional aja, kalau mau pakai loyang 18 boleh, 20 cm juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan. Kalau udah selesai disisir pinggirannya, beri alas dan dibalik. Ini dia hasilnya. Insya Allah ngelepaskannya juga gampang, gak lengket sama sekali. Yang penting bagian bawahnya diberi alas. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut deh kita potong-potong, bisa sesuai selera. Gimana teman-teman, udah punya belum list kue lebaran? Kalau udah, tambahin satu ini ya. Dijamin legit, manis, lembut, dimakan dingin, disimpan dulu di dalam kulkas, kemudian disajikan untuk tamu. Ini mantep, enaknya kebangetan. Bagi yang suka kue-kue manis, cobain resep satu ini. Perlapisannya juga bagus banget, detail lapisannya juga rapi, motif dari bakarannya juga bagus. Nah, untuk detail dari kue lapisnya seperti ini, cakep banget, legit, bikin nagih. Walaupun ini tergolong kue yang super duper manis, tapi kalau dimakan saat dingin itu beneran pengen lagi teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton videoku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.